Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Mardiah, yang kedua Leni Anggun Nurhayati, yang ketiga Wahyu Andika Putra, yang akan membahas tentang audit sektor publik. Pembahasan pertama yaitu pengertian audit sektor publik, yang kedua tujuan audit sektor publik, yang ketiga prinsip-prinsip audit sektor publik, yang keempat standar audit sektor publik, yang terakhir yaitu 7 masalah besar di sektor publik. Pengertian audit sektor publik yaitu audit yang dilakukan di lingkungan organisasi maupun lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit sektor publik. Yang pertama, sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Yang terakhir yaitu tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip audit internal di sektor publik. Kepala Audit Internal atau disingkat HIA memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan cara menilai secara objektif kecukupan dan efektivitasnya tata kelola risiko dan manajemen risiko yang memungkinkan pemberian opini berbasis bukti dalam semua aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Kemudian yang kedua, Kepala Audit Internal atau HIA dalam organisasi layanan publik memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan menggunakan praktik terbaik dalam tata kelola dan mengomentari tanggapan terhadap resiko yang muncul dan pengembangan yang diisukan. Kemudian yang ketiga, Kepala Audit Internal atau HIA haruslah seorang manajer senior dengan penugasan-penugasan yang teratur dan terbuka di seluruh organisasi, khususnya dengan tim yang ditugaskan pimpinan organisasi dan dengan komite audit. Selanjutnya yaitu yang keempat, Kepala Audit Internal atau HIA harus memimpin dan mengarahkan jasa audit internal yang mendapatkan sumber daya yang tepat, memadai, dan efektif. Standar audit sektor publik. Standar audit sektor publik itu ada 3. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Standar umum, yaitu pertama, pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, organisasi yang dapat memengaruhi independensinya. Yang ketiga, dalam melaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian, standar pelaksanaan audit kinerja. Pertama, pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Yang kedua, staf harus disupervisi dengan baik. Yang ketiga, bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Yang keempat, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, standar pelaporan audit kinerja, yaitu yang pertama, pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. 17 masalah besar di sektor publik. Masalah yang pertama yaitu
Manajemen yang tidak efisien. Kenyataan bahwa organisasi sektor publik dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap dalam jabatannya. Mereka pada umumnya adalah birokrat. Secara profesional, mereka tidak memenuhi syarat atau tidak ahli dalam mengelola perusahaan. Perusahaan publik selalu terlambat mengambil keputusan, berbeda dengan perusahaan swasta yang dikelola oleh para profesional atau mereka yang berjiwa entrepreneur. Perusahaan swasta dioperasikan dengan motif mencari untung, menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Disekonomi manajerial ada dalam perusahaan publik karena kurangnya kader manajemen yang tepat di sektor publik. Masalah yang kedua yaitu tidak atau kurang efisien. Perusahaan publik tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip komersial. Moto utama mereka adalah kesejahteraan sosial, bukan laba. Sebaliknya, kalau perusahaan swasta dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan adalah kriteria utama dari efisiensi mereka. Di sektor swasta, persaingan dihadapi dengan efisiensi. Kurangnya persaingan adalah salah satu penyebab dari kurangnya efisiensi di perusahaan publik. Masalah yang ketiga yaitu menunda-nunda keputusan. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan adalah salah satu dari masalah-masalah utama. Kurang atau tidak adanya minat pribadi. Tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan. Kerugian yang dialami perusahaan publik adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian pribadi. Jika perusahaan publik mengalami kerugian, dan jumlah kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada yang peduli. Masalah yang keempat yaitu tidak atau kurang adanya inovasi. Inovasi sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Perusahaan publik tidak memilikinya karena monopoli atau kurangnya persaingan. Sebaliknya, di sektor swasta sibuk dengan inovasi teknik baru, metode produksi baru, dan lain-lain. Persaingan memaksa mereka mengurangi biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian masalah yang kelima yaitu campur tangan pemerintah yang berlebihan. Pemerintah selalu ikut campur tangan dalam keputusan perusahaan publik. Pengambilan keputusan memakan waktu yang lama karena prosedur yang rumit di perusahaan publik. Perusahaan otonom dibentuk untuk menghindari kontrol pemerintah yang berlebihan dalam perusahaan publik. Masalah yang keenam yaitu kerugian yang menumpuk. Kajian terhadap kinerja perusahaan di sektor publik mengungkapkan bahwa keuntungan perusahaan sangat rendah atau bahkan mengalami kerugian. Kerugian meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa perusahaan publik menghasilkan laba, jumlahnya sangat tipis dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dibandingkan dengan hasil perusahaan swasta sejenisnya. 17. Masalah besar di sektor publik yang selanjutnya adalah intervensi politik. Perusahaan publik menjadi sarana untuk memenuhi tujuan politik partai politik. Mereka harus melayani kepentingan politik partai yang berkuasa. Hal ini dianggap menjadi masalah besar di sektor publik. Untuk yang ke-8 adalah bekerja di bawah kapasitas. Perusahaan publik kurang memanfaatkan kapasitas yang ada dalam diri mereka. Sumber daya modal tidak sepenuhnya digunakan untuk perusahaan publik. Hal ini perlu ditemukan penyebab pemanfaatan kapasitas rendah untuk memperbaiki situasi dengan langkah-langkah yang tepat. Yang ke-9 adalah melewati waktu dan biaya. Sebagian besar proyek sektor publik membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dari yang diperkirakan. Biaya proyek juga meningkat karena keterlambatan penyelesaian proyek. Hal ini menjadi suatu masalah besar bagi sektor publik. Yang ke-10 adalah masalah pengendalian. Dana publik diinvestasikan dalam perusahaan publik, dan pemerintah bertanggung jawab atas pemanfaatan dana publik secara optimal. Pengendalian dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas perusahaan publik, sedangkan parlemen mengawasi penggunaan dana publik. Pengendalian ini cenderung kaku, tidak terkoordinasi antara lembaga terkait, dan dianggap tidak efektif. Untuk yang 11 adalah masalah dengan kebijakan harga.
Menghasilkan laba bukanlah tujuan utama dari perusahaan publik. Mereka umumnya dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ke-12 adalah masalah kelebihan karyawan. Pengamatan umum, sebagian besar perusahaan sektor publik mempunyai kelebihan tenaga kerja atau kualifikasi tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. Masalah audit sektor publik yang selanjutnya adalah kapitalisasi berlebihan. Perusahaan publik menghadapi masalah overcapitalization. Hal tersebut disebabkan karena perencanaan yang tidak memadai, keterlambatan, dan pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari selama konstruksi, kelebihan kapasitas mesin, pengadaan barang, dan perawatan yang tidak kompetitif. Untuk masalah ke-14 mengenai motivasi yang rendah. Kurangnya motivasi dalam perusahaan publik, karyawan mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya tetap, tanpa imbalan untuk prestasi yang baik, dan tidak ada hukuman untuk kerja yang buruk. Untuk yang selanjutnya adalah masalah dengan struktur manajerial. Perusahaan sektor publik diatur oleh direksi. Semua keputusan penting dibuat oleh direksi. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuan dan efisiensi anggota dewan. Masalah ke-16 adalah masalah audit dan inspeksi. Meskipun ada sistem audit dan inspeksi di perusahaan-perusahaan seperti itu, namun sistem itu tidak dipraktikkan. Akun-akun harus diaudit oleh otoritas yang kompeten setidaknya setahun sekali. Harus dilihatkan bahwa dana publik tidak disalahgunakan. Untuk masalah yang terakhir adalah kepentingan konsumen. Karena jumlah perusahaan sektor publik semakin meningkat, masalah perlindungan kepentingan konsumen juga harus meningkat. Perusahaan memproduksi berbagai barang dan jasa. Begitupun perusahaan juga harus bertanggung jawab melayani konsumen dengan menyediakan barang-barang yang berkualitas, dalam jumlah yang cukup, dan dengan harga yang terjangkau.